Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat malam. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang boleh hadir bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dia bukan lagi lahir sebagai bayi, tapi kita tahu dia adalah Raja, dia adalah Tuhan, dan dia adalah Juru Selamat kita semua. Amin, puji nama Tuhan. Saat ini mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita mau datang, kita mau menyembah, memuji dia, mengagungkan dia, Allah yang hidup. Dia Raja di atas segala Raja. Oh Tuhan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita memasyurkan kemuliaan hanya bagi Yesus. Oh haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Ya Kau Tuhan, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah
bersyukur kami punya Allah Engkau Yesus. Haleluya. Kemuliaan di tempat tertinggi. Haleluya. Bersembah namanya. Haleluya. 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 Yesus, 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 Engkau sungguh baik Bapa. Haleluya. 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 Kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus.
pujian hormat bagi Engkau ya Tuhan, Sang Raja damai. Itulah Tuhan Yesus yang kami kenal. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih. Ibu Gembala yang akan berdoa untuk membuka dan mentabiskan ibadah pada saat malam hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya undang kita mengangkat kedua tangan kita dengan penuh sembah, sujud, syukur, hormat kepada Tuhan Allah Bapa di sorga dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bisa datang ke hadirat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada malam yang indah. Kami memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat umat manusia. Tuhan, sucikan layakan kami semua untuk menaikkan korban-korban rohani kepada Tuhan. Hamba buka tabiskan kebaktian ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah untuk hormat kemuliaan Tuhan dan keberkatan bagi jemaat Tuhan. Hamba-hambamu Tuhan pakai dengan heran untuk melayani, untuk membawa umat-Mu masuk hadirat Tuhan dan memberkati umat dengan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan berkati saudara semua. Selamat hari Natal untuk Bapak Ibu saudara semua. Haleluya. Kita mau merayakan hari Natal pada hari ini. Saudara senang hari ini? Senang besar? Haleluya. Jabat tangan kiri kanan dan berkata, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Haleluya. Joy to the world, the Lord is come. Let her receive her King. Let every heart prepare Him through. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Haleluya. Kesukaan bagi kita semua umat yang percaya kepada Tuhan. Sebab telah lahir juru selamat. Kabar baik bagi semua orang. Kesukaan bagi dunia. Penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah. Sekalian nyanyilah. Sekalian orang bernyanyilah. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita rayakan kesukaan yang terbesar di sepanjang sejarah, bahwa Dia adalah Tuhan yang boleh turun ke dunia. Amin. Hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya. Dengarkanlah, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Dengan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib,
puja disembah, Kristus Raja yang bangga lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biar di momen Natal hari ini kita diingatkan lagi, seberat apapun kehidupan kita saat ini, sedalamnya kita sudah jatuh, ada Yesus sebagai juru selamat. Pengorbanannya tetap sama, satu untuk sekali, untuk semuanya dan selamanya. Biar dia yang terus pegang erat tangan kita, dia juru selamat yang kekal. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku,
selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, Engkau juru selamat. Haleluya, haleluya. Sebab kami tak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Ini pengakuan kami, manusia-manusia yang lemah. Kami kuat karena kasih-Mu, Yesus. Haleluya, Yesus, Kau-lah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kemenangan tak bisa ganggu. Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus. Juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi kita nyatakan, Kau juru selamat kami, Tuhanku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Haleluya, Kau terang bagi segalaku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Engkaulah juru selamat. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Engkau Tuhan, Engkau Raja yang berdaulat penuh atas hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami. Biarlah segalanya boleh berkenan kepadamu. Menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Menjadi kekuatan dan sukacita untuk kami jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa baik, Engkau luar biasa mulia. Berbicaralah kembali pada saat malam hari ini melalui hamba-Mu. Biarlah kami mau menerima dengan sukacita. Menjadi tanah hati yang subur di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai telapak kaki. Urapi setiap kami, berikan kami hati yang lemah lembut Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk merenungkan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Senang pada malam ini? Senang besar? Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Allah. Malam ini undangan online, electronic invitation yang sampai di tangan saudara. Yesus Juru Selamat. Saudara mungkin berkata, wes tahu Bu,
Wes tahu tante, wes tahu bunda. Yesus juru selamat semua sudah tahu, haleluya. Tapi nggak apa-apa, mari kita renungkan ada satu sisi yang perlu kita pahami. Firman Allah di dalam surat Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9. Haleluya. Kalau saudara sudah dapat, saya undang kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Saudara lihat aplikasi Alkitab yang ada di handphone saudara dan kita akan baca pada hitungan yang ketiga. Oke, sama-sama kita akan membacanya. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Ya, ini pekerjaan yang terbesar. Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosa dan salah saudara dan saya. Haleluya. Amin saudara. Yesus rela menjadi manusia. Firman Allah katakan dia taat sampai mati di kayu salib. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, betapa heran Tuhan mencintai saudara dan saya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, darahnya menyucikan kita dari segala dosa dan salah kita. Dan Yesus mengampuni kita. Lalu kita diterima kepada Bapa di sorga. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat soal pengampunan. Soal pengampunan. Yesus sebagai juru selamat, Yesus memberi pengampunan dosa untuk saudara dan saya, menyucikan kita dari segala dosa dan salah kita. Lalu, apa relevansi untuk hidup saya dan saudara? Apa manfaatnya untuk kita? Kalau kita sudah diampuni dosa kita, kalau kita sudah disucikan dosa dan salah kita, dan Tuhan sudah menerima kita sebagai anaknya yang kekasih, karena kita sudah diampuni dosa dan salah kita, lalu kita mendapat makna apa untuk hidup kita sebagai sesama manusia? Hari ini saya ingin mengangkat satu tema, Yesus sebagai juru selamat dan saya dan saudara sebagai pengampun. Mengampuni saudara. Saudara, nanti saudara bawa pulang, mengampuni saudara. Siapapun kita pasti pernah sakit hati ini. Sakit dengan bicaranya istri, sakit dengan bicaranya suami, sakit dengan bicaranya anak-anak, iya toh? Semua pernah sakit. Sakit hatinya, sakit pikirannya. Tapi mari kita mau belajar, kita mengampuni. Kalau saja saudara merasa, wah, aku tuh enggak seneng yo. Kok orangnya itu kayak gitu sama saya? Mengampuni saja. Kalau ada orang yang bencekno kepada saudara dan saya, siapapun dia, ampuni saja. Saudara bawa pulang firman ini. Kalau Allah dalam Yesus Kristus sudah mengampuni segala dosa dan salah kita, sudah menyucikan kita dari segala dosa dan salah kita, mari kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ini perlu sekali saudara. Saudara sebagai keluarga pasti ada saat-saat kita tersakiti, ampuni saja. Saudara sebagai pekerja di tempat bekerja saudara, teman sekerjamu menyakiti saudara, ampuni saja. Bosmu dengan kata-kata kasar mungkin menyakiti saudara, ampuni saja. Saya pernah mendengar seorang bos di daerah Kapasan sana. Saya diminta tolong adik untuk membeli map, dan itu ada saya dapat partaian di Kapasan. Lalu bos itu marah-marah kepada karyawan dengan mengeluarkan kata-kata yang nama hewan gitu.
Padahal karyawan lagi bekerja. Ya, saya bilang, aduh, ini tauke ini kok mulutnya kasar ya. Ya, saya yang nggak biasa dengar nama-nama hewan kalau berbicara. Rasanya kalau orang bicara pakai nama hewan, waduh, saya aja kok nggak enak ya. Ya, saudara, andai kata saudara sebagai pekerja lalu majikanmu berbuat atau berkata yang tidak cocok di hati saudara, ampuni saja. Amin. Kalau saudara berada di sekolah atau di tempat kuliah, lalu ada teman-teman yang suka membuli saudara, ampuni saja. Kalau ada guru yang menurut saudara, guru itu kok nggak suka ya sama saya selalu salah kalau sama miss itu atau mister itu, saya kok nggak pernah benar, ampuni saja. Kalau ada dosen yang menurut saudara, aku yang benar. Tapi saudara, saya mau katakan kepada mahasiswa-mahasiswi, nggak ada dosen yang mau disalahkan. Kalau saudara menyalahkan dosen, nggak lulus saudara. Kalau ada mahasiswa tingkat akhir yang sedang membuat skripsi, lalu saudara disuruh perbaiki dan diperbaiki lagi, ya ikuti saja. Ampuni saja kalau tidak cocok dengan hati saudara. Tidak usah membantah dan melawan. Kalau saudara ada di gereja, di perhimpunan pelayan-pelayan Tuhan, nggak semua pelayan-pelayan Tuhan menyenangkan hati saudara, ampuni saja saudara. Ampuni saja. Nggak usah simpan hati. Jangan bawa sakit hati sampai tahun baru 2022. Saudara, kalau ada sakit hati, malam ini malam pengampunan. Malam di mana saudara mengampuni orang-orang yang menyakiti saudara, yang merugikan saudara, ampuni saja mereka. Saudara yang kekasih, enggak ada di tempat pelayanan manapun lalu sesama pelayan akur-akur saja, pasti ada gesekan, ampuni saja. Mungkin saudara enggak senang dengan gembala saudara, ampuni saja. Atau istri gembala, ampuni saja. Gak usah marah, gak usah sakit hati, gak usah balas, gak usah keluarkan kata-kata yang gak enak didengar. Ampuni saja. Amin saudara. Mau bawa pulang pengampunan? Coba saudara buka sama-sama di dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama. Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mungkin sebagian saudara sudah hafal ayat ini, tapi bisa juga saudara tidak melakukan ayat ini. Saudara enggak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saudara. Hari ini saya bawa berita kabar baik. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kita. Entahkah dengan perkataan, entahkah dengan perbuatan. Ampuni saja. Saudara yang kekasih, sebab Alkitab katakan sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni saudara dan saya. Ini contoh. Allah Bapa di sorga saja, Bapa yang maha mulia, maha kudus, maha besar, maha kuasa, serba sekalian alam, pencipta langit dan bumi, dalam Yesus Kristus sudah mengampuni Bapak, Ibu, saudara dan saya. Mengapa kita tidak belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Saudara yang kekasih, Yesus sebagai juru selamat sudah mengampuni. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus saling mengampuni satu dengan yang lain. Firman Allah katakan kalau kita sudah mengampuni sebagaimana Yesus mengampuni kita, sebagaimana Allah sudah mengampuni kita, kita bisa ramah satu dengan yang lain. Tapi kalau nggak mengampuni, bagaimana mau ramah? Nggak mungkin kita ramah kalau kita simpan sakit hati, simpan marah. Bisa nggak saudara? Lagi marah, lagi sakit hati terhadap seseorang, lalu mau ramah? Nggak bisa kan? Paling saudara cepat-cepat buang muka, ambil langkah lari, tidak berjumpa dengan orang itu. Nggak mungkin beramah-ramahan. Hari ini biarlah berkat pengampunan menjadi karakter kita, menjadi teladan
bagi setiap kita menjadi ya perilaku hidup sehari-hari mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Saudara yang kekasih, dan kalau kita sudah mengampuni, firman Allah katakan, kita bisa ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra. Nah, ini yang paling bagus kalau di hari Natal, penuh kasih mesra. Ya, saling berbagi makanan, penuh kasih mesra. Tapi kalau nggak mengampuni, masih simpan sakit hati, bagaimana saudara mau memberkati dengan makanan? Lagi sakit hati, lagi marah, nggak mungkin kan? Ya, saya baca di firman Allah dalam kitab Ester, ada hari sukacita, hari ditetapkan sebagai hari raya Purim pada Ester 10 ya. Pada tanggal 14 dan 15 bulan Adar atau bulan ke-12, semua orang Yahudi harus memperingati turun-temurun bagaimana mereka bebas dari pembunuhan dari Haman. Bahkan Haman dan orang-orang Israel bisa membunuh orang-orang yang bukan Israel. Jadi terbalik keadaannya yang terjadi. Lalu mereka penuh sukacita, hari bersorak-sorai, hari raya Purim, di mana mereka antar-mengantar makanan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari setiap kita, tidak ada terkecuali, dari yang muda sampai yang tua dan lanjut usia, ampunilah, ampunilah keluarga kita, ampunilah anak cucu kita, ampunilah mantu kita, ampunilah mereka, ampunilah sesama teman, saudara seiman, sesama teman-teman pelayanan, ampunilah, ampunilah gembala, pemimpin rohani saudara, ampunilah. Saudara mulai sekarang, saudara ada di rumah dalam aktivitas saudara, pegang ini dan terapkan ini. Kalau saja saudara mengalami keadaan yang gak enak dari orang lain, ampuni saja. Haleluya, ampuni, dan saudara sendiri akan merasa kelegaan yang luar biasa daripada kita tidak mengampuni. Kalau saudara tidak mengampuni ya, saudara akan merasa ganjalan ya. Lalu saudara gak bisa ketemu Yesus, ketemu Bapa nggak bisa. Kalau kita aja nggak saling mengampuni di dunia ini, bagaimana mau ketemu Tuhan yang Maha Pengampun itu? Tapi kalau kita sudah mengampuni, kita akan merasa kelegaan, kita akan merasa sukacita, kita akan merasa senang, kita akan merasa ya bahwa orang lain itu juga ya bisa memberkati kita. Sebab semua orang itu memang unik ya. Dan setiap orang itu ada lebih, ada kurang. Dan pasti setiap orang saling menolong, saling memberkati satu dengan yang lain. Kalau kita sudah bisa semua, sudah akan jadi sombong. Kalau saya sudah bisa main musik kayak Korendi, saya nggak pakai Korendi. Ngapain? Saya bisa. Saya bisa menyanyi kayak Evelyn. Saya nggak pakai mantu saya bisa menyanyi. Tapi saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa menyanyi. Saya membutuhkan saudara-saudara saya yang lain. Membutuhkan anak-anak saya, anak mantu saya bisa mengatur seperti ini. Saudara yang kekasih, kita semua ada plus minusnya. Kalau saudara dapat minus dari orang, ampuni saja. Lihat apa yang baik dari orang itu yang sudah memberkati saudara. Kalau saudara dapat air 1 gelas, saudara jangan lihat kosongnya gelas. Kan nggak mungkin air penuh-penuh nunung, nggak mungkin kan, pasti ada kosongnya. Entahkah saudara dikasih air separuh gelas atau 3/4, saudara nggak usah lihat yang kosong, tapi lihat yang ada isinya. Amin saudara. Jangan lihat kekurangan orang lain diampuni saja. Lihat kelebihan orang lain. Amin. Dan saudara akan berbahagia. Hari Natal, hari sukacita. Hari Natal, hari sorak-sorai. Hari Natal kita bergembira. Hari Natal kita saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Yesus Kristus sudah mengampuni saudara dan saya. Hari Natal kita beramah tamah satu dengan yang lain. Saling melayani, saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain. Dan kita akan merasa hidup ini bahagia. Hidup ini senang. Hidup ini dapat menikmati kemurahan Tuhan, keindahan, kenikmatan dalam Yesus Kristus. Lalu saudara bisa berkata, saya mau hidup 1000 tahun lagi. Karena senang. Kalau saudara nggak senang, saudara bilang, mau mati saja.
Tapi kalau saudara senang, saudara rasanya jangan dulu Bapak panggil pulang aku ke rumah Bapak. Saya mau menikmati hidup senang di dunia. Amin saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bawa pulang pengampunan bagi keluarga saudara, bagi teman-teman saudara. Sebab ingat, tidak semua harapan saudara terpenuhi. Dengan anak, dengan mantu dan cucu, enggak semua harapan kita terpenuhi. Kalau belum terpenuhi, ampuni saja. Lihat yang ada isi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah kehidupan saudara dan saya benar-benar soal pengampunan ini kita terapkan. Ini sangat penting sekali untuk kebaikan saudara. Ya, saudara, kenapa saya bilang untuk kebaikan saudara? Karena belum tentu orang yang saudara marah, yang saudara sakit hati, belum tentu mereka marah. Belum tentu mereka nggak senang terhadap saudara. Saudara yang kekasih, jadi kalau kita simpan marah atau sakit hati, kita ini yang rugi. Karena orang yang kita merasa gak senang, gak cocok dengan kita, merasa orang itu bencana, dan dia mungkin tidak berasa apa-apa, kita yang rugi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kira Tuhan tolong kita semua. Tuhan tolong. Firman Allah saya tidak berbicara panjang pada hari ini, tapi saya ingin kita semua menjadi pribadi-pribadi yang suka mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ampuni saja. Ampuni siapapun dia, saudara, ampuni saja supaya kita berbahagia. Bukan hanya di hari Natal kita bahagia, tapi setiap hari dalam perjalanan hidup kita berbahagia. Coba saudara bayangkan kalau saudara marah dalam satu rumah. Apa saudara senang? Apa ada damai Natal? Apa damai cuma di hari Natal? Hari lepas hari kemudian bagaimana? Tapi kalau saudara ampuni suami yang bersalah, istri yang bersalah, anak-anak yang bersalah, saudara ada damai setiap hari. Ya, ada sukacita, saudara bisa tertawa. Kalau enggak, muka bisa asam mukanya, muka bisa murung. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Kita belajar untuk mengampuni sehingga kita bisa saling mengasihi, kita bisa ramah seorang terhadap yang lain, ya. Kita bisa penuh kasih mesra. Garis bawahi ramah dan kasih mesra. Ya, Efesus 4 ayat 32 bisa ditampilkan sekali lagi. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang kekasih, saya harap saudara semua hari ini, saat ini, lepaskan pengampunan. Mungkin saudara belum pulang ke rumah, belum bertemu dengan orang-orang yang saudara marah, yang saudara simpan sakit hati. Tapi hari ini, saat ini, malam ini, saudara masih ada di rumah Tuhan. Lepaskan pengampunan kepada mereka. Entahkah itu keluarga saudara, entahkah itu teman, entahkah itu teman-teman pelayan, entahkah itu hamba-hamba Tuhan. Lepaskan pengampunan di sini, supaya saudara pulang, muka saudara dan saya jadi lain terhadap keluarga. Ya, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Selamat Hari Raya Natal untuk semua. Bersukacitalah senantiasa, ucapkanlah syukur, saling mengampunilah, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Mengasihilah seorang dengan yang lain. Tuhan berkati kita semua, haleluya. Kita akan bangkit berdiri. Kita akan doakan firman Allah yang sudah kita dengar bersama. Biarlah hidup kita benar-benar menjadi satu pribadi yang tidak suka simpan marah, tetapi mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami semua. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian yang mengampuni lebih sungguh. Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kepada saudara dan saya. Haleluya. Ampuni
tangan saudara. Bagi engkau yang menyambut firman Allah dan mau melakukannya, lakukan pujian ini dengan ikrar kepada Tuhan. Saya mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Biarlah setiap saudara hidupmu penuh kasih mesra seorang dengan yang lain. Lebih sungguh mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mari kita tenang sejenak. Musik bisa mengalun pelan. Saya ingin setiap saudara merenungkan firman ini. Pakai untuk hidupmu. Periksalah hidupmu masing-masing. Apakah engkau sudah mengampuni semua orang yang bersalah kepadamu? Apakah engkau sudah mengampuni suamimu? Sudah mengampuni istrimu? Sudah menerima apa adanya? Sudah mengampuni anak-anakmu? Sudah mengampuni orang tuamu? Sudah mengampuni anak mantumu? Sudah mengampuni teman-teman? Sudah mengampuni seorang akan yang lain? Renungkan sejenak firman ini. Lakukan malam ini, malam pengampunan. Lepaskan pengampunan untuk mereka yang menurut saudara mereka bersalah kepada saudara. Lepaskan pengampunan. Allah Bapa saja di sorga, di dalam Yesus Kristus sudah mengampuni saudara dan saya. Mengapa kita tidak mengampuni satu dan yang lain? Ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Sebagaimana Yesus sampai saja dalam penderitaan, sampai saja dia di kayu salib, dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus minta pengampunan untuk orang-orang yang menyiksa Yesus. Haleluya. Berikanlah pengampunan. Berikanlah pengampunan dan hidupmu akan senang. Lepaskanlah pengampunan malam ini. Dari tempat ini saudara pulang, bicaramu akan jadi lain. Raut mukamu akan jadi lain. Perbuatanmu akan jadi lain kalau engkau sudah mengampuni keluargamu. Haleluya. Penuh kasih mesra dalam hubungan keluarga, orang tua, anak-anak orang tua. Penuh kasih mesra antara jemaat Tuhan, antara sesama hamba-hamba Tuhan. Penuh kasih mesra, ramah seorang terhadap yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya undang Pendeta Yansen Panto untuk tampil ke depan dan doakan firman Allah yang sudah kita dengar. Kita nyanyi pujian tadi, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mengampuni. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Mari kita angkat tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkau lebih dahulu mengampuni kami. Mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya.
Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib dalam setiap perkataanmu. Engkau ajaib di dalam setiap firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini Tuhan, kami berterima kasih buat teguran firman-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah datang ke dunia ini Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah rela datang ke dunia yang gelap, ke dunia yang berdosa, kepada kami orang-orang yang patut dihukum karena dosa dan pelanggaran kami. Oh Tuhan, malam hari ini kami ditegur oleh firman Allah, mengamari Tuhan hari kelahiran-Mu. Engkau sudah mengampuni kami. Engkau sudah melupakan segala pelanggaran kami. Engkau sudah membuang jauh ke dalam tubir laut setiap salah dan dosa kami. Sebab itu kami bilang terima kasih Tuhan Yesus, buat karya pengorbanan-Mu, buat karya salib-Mu Tuhan. Kalau bukan salib-Mu Tuhan, kami menjadi orang-orang yang sia-sia. Kami menjadi orang-orang yang patut dibinasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah roh pengampunan itu ada dalam hidup kami. Biarlah roh yang mengampuni dan yang melupakan hadir penuh hidup kami semua. Kami tidak mau jadi orang yang munafik di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan kami, ampuni Tuhan. Mungkin kami telah bersalah kepada istri kami. Mungkin kami telah bersalah kepada suami kami. Mungkin kami telah bersalah kepada anak kami. Mungkin kami telah bersalah kepada menantu kami. Mungkin kami telah bersalah kepada cucu-cucu kami. Bahkan kepada orang yang tidak kami kenal Tuhan, mungkin kami sudah bersalah. Darah Yesus sucikan kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu mungkin sederhana, mungkin hanya firman yang biasa kami dengar, tetapi kami minta kuasa Roh Kudus-Mu berkarya, bekerja lebih dalam lagi bagi kami. Jamah setiap pribadi kami yang ada pada malam hari. Siapapun kami yang datang pada malam hari ini, baik kami yang ada di dalam ruangan ini, bahkan kami yang ada di luar ruangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah dengan kuasa-Mu Tuhan, jamah dengan firman-Mu. Biar kami bukan hanya menjadi pendengar firman Allah, tetapi kami menjadi pelaku firman Allah yang hidup ini. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi dengan urapan kuasa daripada-Mu, dengan roh hikmat daripada-Mu Tuhan, menyampaikan apa yang Engkau mau, menegur kami, membentuk kami, menjadikan kami anak-anak jemaat yang indah di hadapan-Mu ya Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Inilah doa sembahyang kami. Kami berdoa ucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan berkat-berkat rohani pada saat malam hari ini. Biarlah sukacita bahwa kita tahu Yesus menjadi juru selamat kita, membuat kita mampu untuk kita bisa saling mengasihi. Amin. Katakan di kanan kiri, aku mengasihimu. Aku mengasihi Bapak, Ibu,
Cece, Koko, Om, Tante, kakak, adik ya. Aku mengasihi semuanya yang ada di sini. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama menyaksikan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu GPDI Permata Mahkota. Di malam itu, Yusuf dan Maria tak mendapatkan tempat untuk melahirkan selain sebuah kandang. Yusuf dan Maria melihat Yesus dengan penuh kasih. Pada hari Yesus lahir, tersiarlah kabar gembira ini pada gembala di padang. Mereka sedang menjaga kawanan domba dan mereka terkejut ketika ada malaikat yang datang menampakkan diri kepada mereka. Malaikat tersebut memberitakan kabar sukacita yang pernah ada, dan mereka segera pergi untuk menjumpai bayi Yesus yang terbaring di palungan. Dan kabar sukacita ini terdengar di seluruh dunia. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan menerimanya.
Saat ini kita akan masuk dalam perenungan Natal. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Beberapa lampu sudah dimatikan. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan, tidak hanya sebagai tradisi yang harus ada ketika kita merayakan Natal, tapi sungguh-sungguh kita mau merenungkan bahwa biarlah hidup kita ini bisa menjadi garam dan menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap ini. Biarlah kehidupan kita anak-anak Tuhan boleh bercahaya, bukan karena kuat kita Bapak Ibu Saudara, tapi karena Tuhan yang mampukan kita. Hari ini kita tidak menggunakan lilin, tapi kita boleh menggunakan setiap handphone yang kita punya. Kita boleh nyalakan flashnya, dan kita akan sama-sama merenungkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan Malam Kudus, sunyi senyap, bintangmu Kami rindu kehidupan kami menjadi terang Tuhan. Dan saat ini kami bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Saat ini satu demi satu Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengerti pergumulan setiap kami, Tuhan yang tahu. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan kami tahu Engkau Allah Immanuel. Engkau menuntun hari-hari kehidupan kami Tuhan. Seperti malaikat berkata kepada gembala, jangan takut. Kami mau pegang firman-Mu. Kami tidak akan takut untuk melangkah. Kami akan terus berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Mampukan kami untuk kami terus mengasihi seorang dengan yang lain. Kami memiliki hati yang mengampuni. Kami memiliki hati yang memaafkan.
sehingga kami boleh berbagi kasih, terlebih di momen Natal ini menjadi satu perubahan untuk kami lebih setia mengiring Tuhan. Kami semakin mengasihi Tuhan dan juga sesama. Kami juga berdoa untuk kota kami Surabaya, Bapa. Tuhan yang menolong kota kami ini, kiranya Engkau menjauhkan dari orang-orang yang berniat jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati Tuhan para pemimpin kota ini, memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengatur, untuk mengorganisasi kehidupan perkotaan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pemimpin yang sudah ada saat ini Tuhan sudah percayakan untuk memimpin kami warga Surabaya. Kami berdoa juga untuk negara kami tercinta Indonesia. Tuhan Yesus yang tolong dan memberkati. Kalau di hari-hari ini Tuhan kami dengar bencana di mana-mana, satu hal yang kami tahu semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan segala luka, baik itu secara fisik, secara hati, secara batin. Engkau Allah sumber kesembuhan. Biar di negara kami ini ada ketentraman, ada kerukunan Tuhan. Kami boleh hidup bertenggang rasa, saling menghormati antar agama. Dan kami rindu kehidupan kami ini sebagai pengikut-pengikut Kristus menjadi berkat bagi negara kami ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Ini yang menjadi doa syafaat kami Tuhan saat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta dan alaskan. Haleluya, amin. Saat ini ada persembahan pujian dari rekan-rekan Warriors of Christ, para remaja dan pemuda GPDI Permata Mahkota. Satu persembahan lagu yang terakhir di momen Natal ini, dan nanti akan ditutup oleh Ibu Gembala untuk doa penutup dan doa berkat setelah persembahan pujian ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup dalam hati manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Lah juru selamatku, akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Selamatku, Kita nyatakan dengan kita bangkit berdiri. Kau Tuhan bagiku. Kita mau akui bahwa Tuhan Yesus Kau terang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau, Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau
bagi setiap jalan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terang pada saat gelap kami. Haleluya. Engkau pintu pada setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama Engkau kami dapat melakukan perkara-perkara besar. Kami tidak kalah, kami adalah pemenang-pemenang. Kami akan menjadi perwira perkasa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa menyelesaikan kebaktian Natal kami malam ini. Terima kasih untuk setiap hamba-hambamu, setiap pelayan-pelayanmu, setiap jemaatmu yang sudah hadir dan kami sudah berbakti bersama-sama. Engkau pilih semua keperluan umatmu. Tuhan yang memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan. Hamba percaya kemenangan menjadi bahagian kami semua. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan. Yang ada kegelapan hidup, Engkau menerangi, Engkau menolong, Engkau memberikan senantiasa jamahan-Mu dan kemenangan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, setiap keluarga jemaat Tuhan, setiap keluarga kami semua dipilih, ditolong, diberkati Tuhan. Kami akan mengakhiri tahun 2021 dengan baik. Dan kami mengucap syukur, kami akan menyambut juga tahun 2022 dalam berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih anak menantu cucu diberkati Tuhan. Saudara-saudara kami semua diberkati Tuhan, hamba-hamba-Mu. Dalam bidang apa saja pelayanan kami diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan pakai dengan urapan Roh Kudus untuk kami lebih berkarya, lebih lagi melayani Engkau dan kerja-Mu di hari mendatang, di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap persembahan yang sudah diberikan, hamba persembahkan kepadamu. Tuhan pilih semua, Tuhan akan balas berkati sesuai janji firman Allah. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani pujian, musik, pelayanan. Kasih jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk Natal ini. Tuhan memberkati semua lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dan Tuhan Yesus Kristus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, akal budi, roh damai sejahtera, roh sukacita, roh penolong, roh pengurapan kami semua. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah berkemenangan, hiduplah berkelimpahan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Saya undang semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang ada, mari tampil ke depan. Bawa orang tua, bawa anak-anak ke hadapan hadirat Tuhan. Di acara Natal yang indah, mereka sudah datang di rumah Tuhan. Mereka masih bocah-bocah kecil. Mereka mungkin masih merasa, enggak saudara, orang tua merasa kelelahan. Tapi terima kasih, Mama Papa sudah bawa mereka di rumah Tuhan. Jemaat yang ada, angkat tangan dan kita berdoa untuk putra-putri kita, untuk cucu-cucu kita. Mari semua anak-anak, semua anak-anak muda, remaja, mari. Mari orang tua yang ada, doakan mereka ada di depan. Mari remaja-remaja semua. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih untuk anak-anak-Mu. Mereka di masa dini mereka masih sangat kecil, sampai mereka remaja, mereka pemuda-pemudi, mereka ada di rumah Tuhan merayakan Natal bersama-sama orang tua. Tuhan, hamba berdoa berkati mereka. Mereka akan tumbuh besar. Tahun-tahun akan berlalu. Mereka menjadi dewasa dalam kemurahan Tuhan. Dan mereka akan menjadi hamba-hamba-Mu, akan melayani Engkau dan kerja-Mu. Di hari esok, di generasi mereka, kalau Tuhan belum datang, mereka akan menjadi perwira perkasa,
melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapan yang luar biasa dari Tuhan, dari masa kecil mereka sampai mereka dewasa. Roh Kudus, roh hikmat, roh akan menjadikan mereka anak-anak muda, anak-anak yang berbeda dengan anak-anak muda dunia. Mereka akan berkarya dan mereka akan memberitakan Yesus bagi dunia. Mereka akan melakukan ajaran Kristus. Mereka akan melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sebagai orang tua menyerahkan anak cucu kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan tolong pemerintah negara Republik Indonesia, Presiden kami, Wakil Presiden, Kabinet Indonesia Kerja, Indonesia Maju, TNI Polri, pemerintah tingkat pusat, tingkat daerah, ya Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Dusun diberkati Tuhan dengan hikmat, dengan segala kemampuan kerja mereka untuk mengayomi, mensejahterakan bangsa Indonesia, memberi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan negara Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang besar, negara yang akan menjadi negara yang memberi keleluasaan untuk Injil diberitakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Sebentar kami akan menerima pelayanan kasih. Biarlah kami terima dan sukacita. Bubuhkan berkat kudusan firman-Mu menjadi kuat sehat dalam badan kami. Kami bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur. Kami sudah berdoa. Kami akhiri kebaktian perayaan Natal GPI Permata Mahkota dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal untuk saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Sembah